Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba' tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di salah satu dari taman-taman surga dunia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada kita. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Betahlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi menjawab, hilakul dzikr, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada akhirat, majelis-majelis yang menambah iman, menambah takwa, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Inilah majelisnya para ulama, yaitu majelis-majelis akhirat, bukan majelis-majelis dunia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian pembahasan kita pada pembahasan 40 hadis seputar anak, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-11 ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 yaitu tentang melatih anak untuk berpuasa. Anir Rubayyi binti Muawwid radhiyallahu anha. Dari Rubayyi binti Muawwid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini salah seorang sahabiyah, wanita sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sahabat adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dia mati dalam keimanan. Itu definisi sahabat. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan, baik pria maupun wanita. Bahkan para ulama mengatakan baik manusia maupun jin. Jadi jin juga ada sahabat ya. Cuma kita nggak tahu nama satu persatunya. Ada di kalangan jin juga yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertemu dengan Nabi. Maka mereka juga disebut sebagai sahabat. Dan para sahabat sebagaimana kita tahu semuanya adalah orang-orang pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kenapa para ulama ketika mendoakan para sahabat memilih doanya dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha. Ya, kenapa pakai doa ini? Diambil dari surat At-Taubah ayat 100 itu. Di mana Allah menegaskan bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Nabi pun juga telah menegaskan bahwa para sahabat adalah manusia-manusia terbaik. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat.
Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat. Dan haram bagi kita untuk membenci para sahabat, mencela para sahabat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan. Dan membenci para sahabat Ansar adalah kemunafikan. Maka wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat. Dan hati-hati dari mencela para sahabat. Walaupun seorang dari mereka. Walaupun gak harus semuanya. Satu saja kita mencela para sahabat Nabi SAW, maka itu adalah tanda kemunafikan. Dan dosa besar. Bahkan Nabi pernah bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat dari Allah. Laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Ya, ini saya tekankan karena baru tadi malam saya baca ada salah satu cuitan dari salah seorang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Muawiyah. Dia menggambarkan mengatakan bahwasanya Muawiyah adalah pemimpin brutal yang membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ini adalah celaan kepada sahabat Muawiyah. Nah, Muawiyah sahabat Nabi. Dan dia sekretaris Nabi SAW. Ya, sekretaris Nabi alaihi salatu wassalam. Mengatakan bahwasanya dia adalah pemimpin brutal, celaan. Ya, dan mengatakan bahwa dia pembunuh cucu Nabi, kebohongan. Muawiyah itu wafat tahun 60. Husain, yang dia maksud mungkin cucu Nabi, yang terbunuh itu kan Husain ya. Kemungkinan besar yang dimaksud adalah Husain terbunuh wafat 61. Bagaimana mungkin Muawiyah yang sudah meninggal dunia membunuh Husain? Tentu ini adalah suatu kebohongan. Suatu kebohongan. Dan ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW saja bersabda, man qala fi mu'minin ma laysa fihi hubisa fi radqatil ghabal. Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan dusta, maka dia nanti akan dipenjara, ditahan di lumpurnya neraka. Dia akan diberi minuman-minuman dari keringat-keringatnya penduduk neraka. Itu kalau menuduh orang beriman secara umum. Bagaimana kalau menuduh sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Walhasil ayyul ihwah, yang ingin kita tekankan di sini adalah wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat. Hati-hati dari pemikiran-pemikiran yang membenci, melaknat, menuduh para sahabat yang bukan-bukan. Dan ini perlu kita tanamkan. Salah satu pelajaran penting karena kita membahas tentang pendidikan anak. Tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka cinta kepada para sahabat. Cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Tanamkan kepada mereka bahwa termasuk dosa besar kalau kita membenci dan menuduh para sahabat. Dahulu Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Adalah para salaf, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in. Mereka mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka sebuah surat dalam Al-Quran. yakni ngajarkan Quran. Artinya para sahabat itu, para salaf kita dahulu, mereka mengajarkan kepada anak-anak akidah cinta kepada para sahabat sebagaimana mengajari mereka Al-Quran. Maka ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berakidah, yang lurus
dan jauh dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, seperti pemikiran-pemikiran Syiah, ya, pemikiran Syiah yang sangat benci kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, atau orang-orang yang orientalis yang benci kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belikan untuk anak-anak kita buku-buku kisah sekarang banyak, ya, tapi yang terpercaya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, supaya anak kita ini apa? Punya idola yang benar. Banyak anak-anak kita sekarang ini nggak punya idola yang benar. Idolanya, ya, YouTuber sekarang. Kalau YouTuber apal, pemain bola apal. Ditanya tentang sahabat Nabi SAW, para nabi, belum tentu tahu. Nah ini tugas kita sebagai orang tua untuk menanamkan. Kalau kita nggak bisa ngajari, paling tidak belikan buku-buku. Ya, belikan buku-buku untuk mereka. Ya. Nah, qalat, beliau mengatakan, yakni Rubayyi binti Muawwid, beliau mengatakan, arsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar. Rasulullah SAW mengutus seorang utusan pada pagi hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Asyura 10 Muharram. 10 Muharram. Ke desa-desa Ansar. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa yang di pagi hari ini tidak berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa di sisa hari ini. Wa man asbaha sha'iman falyasum, dan barang siapa yang berpuasa, maka hendaknya dia melanjutkan. Qalat fakunna nasumuhu ba'du. Kata Rubayyi, maka kami berpuasa Asyura setelah itu. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami melatih anak-anak kami untuk puasa Asyura. Untuk puasa Asyura. Ini yang menjadi pembahasan, ya. Bagaimana dulu wanita-wanita salaf, wanita-wanita sahabat melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni. Ya. Dan kami buatkan untuk mereka mainan yang terbuat dari kapas. Ya, namanya anak-anak. Untuk puasa nggak makan berat juga. Sehingga butuh dikasih apa? Mainan. Supaya apa? Tujuannya, lanjutan hadisnya. Fa'idha baka ahaduhum alat to'am. Kalau salah seorang di antara mereka nangis karena kelaparan, minta jajan, minta makan, ya, a'toinahu dzaka, kami berikan kepada anak kami apa? Mainan tersebut. Hatta yakuna indal iftar, hingga tiba waktu berbuka. Artinya wanita-wanita sahabiyah dahulu melatih anak mereka untuk puasa Asyura. Kemudian bikinkan mainan. Kalau anaknya nangis, minta jajan, minta makan, dikasih mainan tersebut supaya lupa sama laparnya. Ya, kalau udah mainan itu kan biasanya apa? Lupa itu. Nah, sampai azan maghrib. Hadis ini ayyul ihwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran atau disyariatkannya puasa untuk anak-anak. Anjuran atau disyariatkannya berpuasa untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak berpuasa, sah apa tidak? Sah. Syaratnya kalau mereka sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Sudah berumur 7 tahun. Sudah berumur 7 tahun. Sudah bisa membedakan. Ya, sudah bisa membedakan. Yaitu kalau sudah berumur 7 tahun. Adapun apabila kurang dari 7 tahun, maka ya masih belum sah untuk sholat dan untuk berpuasa. Karena belum ada niat. Tapi kalau sudah 7 tahun, ya dilatih untuk berpuasa, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dengan catatan juga
apabila anak tersebut kuat. Artinya jangan maksa juga. Ya, anak sekarat tetap harus puasa juga. Jangan. Karena ini tujuan kita hanyalah untuk apa? Melatih. Supaya nanti kalau sudah balik, dia sudah apa? Terbiasa. Karena masalah puasa itu bukan masalah cuma sekedar badan gede saja. Betapa banyak orang badannya kekar, suruh puasa, gak kuat. Iya kan? Tapi betapa banyak orang yang krempeng, tapi kalau puasa Ramadan, kuat. Jadi masalahnya bukan masalah badan gede atau tidak. Tapi masalah iman. Ya, masalah iman. Kemudian latihan. Makanya anak dilatih untuk berpuasa sejak kecil. Supaya apa? Nanti kalau sudah wajib berpuasa, yaitu kalau sudah balik, dia sudah terbiasa. Ya, nah ini perlu kita latih untuk anak-anak kita. Terutama kalau puasa Ramadan. Ya, karena ini yang wajib. Karena ini yang wajib. Ya, kita latih. Supaya kelak ketika mereka balik, mereka sudah terbiasa untuk melakukan ibadah ya, puasa Ramadan tentunya yang paling inti. Adapun puasa-puasa sunnah, maka ini juga dianjurkan untuk melatih. Dengan catatan tadi, kalau anak tersebut apa? Kuat. Ya, dilatih untuk puasa Asyura, dilatih untuk puasa Arafah, ya, dilatih untuk ya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, tidak mengapa. Selama anaknya apa? Ya, mampu. Yang penting tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Dan jangan sampai memadharotkan, membahayakan mereka. Udah tahu mereka udah nggak kuat, udah mau pingsan. Ya, kata bapaknya pokoknya harus kuat. Nah, ini nggak boleh juga. Nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan membunuh diri kalian. Orang dewasa saja kalau betul-betul tidak kuat, kalau sampai sekarat, wajib buka puasa. Untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Apalagi untuk anak-anak. Apalagi untuk anak-anak. Jadi ingat bahwa ketika kita menganjurkan anak kita untuk berpuasa, baik puasa wajib yaitu puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah, ini adalah untuk melatih dan mendidik. Ya, bukan berarti bahwa puasanya itu sudah apa? Wajib. Belum. Ini hanya untuk melatih mereka supaya ketika mereka nanti balik sudah terbiasa. Ya. Oleh karenanya kata Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Iqna, wa yu'marus sabiyyu bis-shaumi idza ataqahu amronadbin. Dan anak diperintahkan untuk berpuasa jika dia mampu, dan perintah ini sifatnya anjuran. Artinya bukan suatu hal yang wajib untuk mereka. Karena anak seandainya dia tidak berpuasa pun gak dosa. Bahkan puasa Ramadan nih, puasa Ramadan. Ada anak kita misalkan umur 7 tahun, 8 tahun, dia gak puasa. Dosa apa tidak? Tidak, karena belum wajib. Ya, belum balik. Wajib itu kapan? Kalau sudah balik. Rufi al-qalamu an salasah, diangkat pena itu dari 3, salah satunya anis sobiyyi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah, sampai dia balik. Adapun kalau belum balik, ya, maka ini orang tua menganjurkan, memotivasi, ya, tapi bukan berarti mewajibkan. Bukan berarti mewajibkan, memotivasi, mengajak. Dan ini bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah pun demikian. Makanya dulu diceritakan bahwa salah seorang tabi'in yang mulia, dia mengatakan, aikidu khodamakum wa auladakum, ya, li sahri, ya, yauma arafah. Bangunkan anak-anak kalian untuk sahur hari Arafah. Maksudnya bangunkan mereka untuk sahur
hari Arafah untuk melatih mereka apa? Puasa Arafah. Padahal puasa Arafah sunnah, tidak wajib. Jadi intinya ini anjuran bagi orang tua juga untuk melatih anak-anak mereka puasa, baik puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan atau melatih mereka puasa sunnah seperti di sini puasa Asyura atau juga puasa Arafah, ya, dengan catatan tadi satu, anak tersebut kuat, jangan sampai ada pemaksaan, jangan sampai membahayakan mereka, nggak kuat tapi tetap dipaksa puasa, jangan. Yang kedua, mereka sudah mumayyiz. Mumayyiz itu kalau sudah berumur 7 tahun lebih. Kalau kurang daripada itu, maka itu belum sah. Puasanya belum sah. Sholatnya belum sah. Baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Yaitu cerdasnya wanita-wanita sahabiyah dahulu. Dalam mendidik anak. Perhatian mereka dalam mendidik anak. Sehingga mereka ketika melatih anak-anak mereka untuk puasa, mereka ngasih apa? Mainan. Karena dunia anak beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kelaparan masa dikasih mainan. Ya. Kalau anak-anak butuh mainan. Ya, butuh mainan. Untuk mengalihkan perhatian mereka dari minta jajan dan minta makan tadi. Karena biasanya anak-anak dunianya main. Kalau udah main lupa. Ya, lupa sama makanan, lupa sama ya jajannya. Oleh karenanya ini perlu ditiru oleh para ummahat, para akhwat, ya, para ibu. Ya, bahwasanya mereka memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak-anak mereka. Sebab ibu itu yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan anak. Kalau bapaknya kan seringnya keluar. Seringnya keluar kerja, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering di rumah adalah ibunya. Makanya yang paling punya peran besar dalam mendidik anak, ya, mengasuh anak adalah ibu. Dahulu wanita-wanita salaf sangat perhatian dalam pendidikan anak-anak mereka. Sehingga lahir ulama-ulama besar. Kita kenal Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Siapa yang didik mereka? Mereka lahir yatim. Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu yatim. Ditinggal oleh ayahnya tatkala mereka masih bayi, mereka masih kecil. Yang didik siapa? Ibunya. Makanya ada buku yang ditulis ya oleh sebagian ustadz, Ibunda para ulama. Ibunda para ulama. Itu berisi tentang peran para ibu dalam mendidik ya anak sehingga menghasilkan, membuahkan ya lahirnya para ulama-ulama besar. Semisal Imam Syafi'i, semisal Imam Ahmad, semisal Imam Malik, semisal Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang juga Syekh bin Baz, ada Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu rata-rata mereka yatim. Yang didik siapa? Ibunya. Yang didik adalah ibunya. Makanya ya peran seorang ibu sangat besar. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syi'ban tibal a'raqi. Kata seorang penyair, ibu adalah madrasah, sekolahan. Kalau kamu mempersiapkan ibu dengan baik, berarti kamu telah mempersiapkan generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh. Ya, kalau ibunya baik, dia bisa mendidik anaknya, maka insya Allah akan menghasilkan anak-anak generasi-generasi yang tangguh. Taib. Berikutnya. Hadis yang ke-12, zakat fitrah bagi anak kecil. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Kenapa kita mendoakan dengan
keduanya? Karena sahabat Abdullah bin Umar juga ayahnya yaitu Umar bin Khattab, dua-duanya adalah sahabat. Makanya kita doakan dua-duanya. Ya, semoga Allah meridainya. Dan ini adab kita kepada para sahabat. Kita mencintai para sahabat, kita mendoakan untuk para sahabat, tidak mencela para sahabat, tidak membahas konflik pertikaian yang terjadi di antara mereka. Ini prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat yang harus selalu kita ingat dan harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, dan kita tanamkan juga kepada keluarga kita supaya kita terlindungi dari paham-paham yang menyimpang, ya paham-paham yang sesat dan menyesatkan, yang mengajak kita untuk membenci para sahabat, melaknat para sahabat, terlebih Abu Bakar dan Umar dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah. Ya, salah satu doanya orang-orang Syiah itu, Allahumma al'an lisan mai Quraisy wa banatayhima. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa yang mereka maksud? Ya, kedua patung Quraisy maksudnya Abu Bakar dan Umar. Dan kedua putrinya maksudnya ya Hafsah dan Aisyah. Jadi mereka benci banget sama Abu Bakar dan Umar dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah. Baik. Ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an yaitu Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau nggak salah dulu sudah pernah kita sampaikan, ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa saja? 1 sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua sahabat Abdullah bin Umar. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Yang ketiga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ibunda Aisyah. Yang kelima Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam sahabat Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini kita perlu mengenal nih 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kita perlu mengenal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita perlu mengenal ya siapa istri-istri Nabi. Ya, jangan sampai kita kenal ya nama-nama artis, nama-nama pemain bola, nama-nama YouTuber, nama-nama pengusaha, tapi nama para sahabat, orang-orang yang dijamin masuk surga, istri-istri Nabi yang merupakan ibunda orang-orang yang beriman. Berarti ibu kita semuanya juga. Kemudian kita tidak mengenal mereka. Ya, nah ini musibah. Musibah banyak kaum muslimin begitu kenal dengan artis, bintang film, tapi nggak kenal nama istri Nabi, sahabat Nabi, nggak kenal. Nah ini, maka kita perlu untuk mengenal nama sahabat, ya supaya kita mencintai mereka dan meneladani mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dijamin dengan surga. Dan kita semuanya tentu pengen untuk menjadi penduduk surga. Kalau kita pengen untuk masuk surga, berarti tirulah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ikuti jejak mereka. Qala, beliau mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr. Zakat fitr itu zakat setelah berbuka dari puasa Ramadan. Maksudnya sudah selesai dari puasa Ramadan. Itu namanya fitr. Fitr itu berbuka lagi, enggak puasa lagi setelah sebulan berpuasa. Ya. Rasulullah SAW mewajibkan. Ini menunjukkan berarti zakat fitri itu hukumnya adalah wajib ya, karena Rasulullah mewajibkan. Dan Rasulullah apabila mewajibkan itu berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin Rasulullah mewajibkan ya
ngarang-ngarang sendiri tanpa dapat wahyu dari Allah SWT, itu nggak mungkin. Ya, karena Rasulullah ketika mewajibkan, ketika mengharamkan, ketika menghalalkan, itu semuanya adalah wahyu dari Allah SWT. Oleh karenanya, ketaatan seorang hamba kepada Rasulullah berarti juga ketaatan kepada Allah juga. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. So'an min tamrin. Satu so' berupa kurma. Satu so' itu 4 mud. 4 mud. 1 mud itu 2 cakupan telapak ya, tangan, 1 cakupan 2 telapak tangan pria dewasa. Berukuran dewasa. Maksudnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah gini, 4 begini. Ya, karena 1 so' itu ukurannya 4 mud. 1 mud itu begini. Nah, dan itu kalau pakai ya, kilo beras, ya, sebagian para ulama mengatakan 3 kilo. Ya, 3 kilo. Dan itu yang lebih hati-hati. Ada juga yang mengatakan 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo. Taib, 1 so' berupa kurma. Au so'an min syair. Atau ya, 1 so' gandum. Alal abdi wal hurri, bagi budak dan bagi orang yang merdeka. Taib, di situ kurma dan gandum, karena itu makanan zaman dulu, Pak. Jadi zaman Nabi makanannya itu gandum dan kurma, itu makanan pokoknya. Makanya para ulama mengatakan patokan mengeluarkan zakat fitri itu adalah makanan pokok. Kalau kita sekarang di Indonesia makanan pokoknya beras, berarti yang kita keluarkan adalah 1 sok beras. Bukan 1 sok kurma. Karena kurma sekarang ini di Indonesia bukan makanan pokok. Bukan makanan pokok. Jadi menjadi patokan adalah makanan pokok. Karena dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dijelaskan, wa kana ta'amuna yauma idzin, dan itu adalah makanan pokok kami pada saat itu. Jadi pada saat itu makanan pokok kami apa? Ya, gandum, dan makanan pokok kami adalah kurma. Maka yang menjadi patokan adalah makanan pokok. Oleh karenanya zakat fitri, kita mengeluarkan zakat fitri berupa beras, itu bukan bid'ah. Ada sebagian orang bilang zakat fitri dengan beras bid'ah. Ya, nggak ada tuntunannya dari Nabi. Karena Nabi dulu nggak mengeluarkan zakat fitri dengan beras. Ini bukan bid'ah, ada dalilnya. Tadi dalilnya yaitu apa? Makanan pokok. Makanan pokok. Nah, sekarang makanan pokok orang Indonesia adalah ya beras. Berarti itu ada dalilnya. Nah, wadzakari wal untha, diwajibkan bagi budak, bagi orang merdeka, zakar wal unsa. Zakar itu adalah orang pria dan wanita, wassohir wal kabir, anak kecil dan orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla hurujin nasi ila shalah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar menunaikan zakat fitri itu sebelum manusia keluar menuju sholat, yaitu sholat Idul Fitri. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu wajibnya mengeluarkan zakat fitri. Jadi zakat fitri itu hukumnya adalah wajib. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bahwa zakat fitri hukumnya wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Baik bagi orang dewasa maupun anak kecil. Ya, karena kita pembahasannya anak kecil ya. Jadi anak kecil pun wajib mengeluarkan zakat fitr. Ya. Siapa yang mengatakan bahwasanya anak kecil tidak wajib karena belum baligh, maka ini keliru. Ya, bertentangan dengan hadis ini. Karena dalam hadis ini jelas Nabi mengatakan was-soghir wal kabir.
Rasulullah mewajibkan zakat fitri bagi anak-anak dan orang dewasa. Berarti anak-anak juga wajib. Ya. Taib. Bagaimana kalau masih dalam kandungan? Masih dalam kandungan. Apakah juga wajib dikeluarkan zakat fitri untuknya? Jawabannya tidak. Yang wajib orang tua mengeluarkan zakat fitri untuk anaknya itu kalau udah keluar. Bayi yang sudah keluar, nah itu sudah wajib Pak. Tapi kalau dia masih dalam kandungan, maka tidak wajib. Maka tidak wajib. Tapi boleh enggak mengeluarkan untuk janin? Boleh. Berdasarkan perbuatan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ketika salah satu istrinya hamil, mengandung, maka beliau mengeluarkan zakat fitri untuk janin yang ada di perut istrinya. Ya, tapi ini kata para ulama hanya menunjukkan sunnah, anjuran, boleh, tapi tidak sampai kepada hukum wajib. Yang wajib itu kalau sudah lahir. Adapun masih dalam kandungan, ini kan kita belum tahu nanti lahirnya hidup atau mati, ya kita tidak tahu. Oleh karenanya belum diwajibkan karena dia belum dinamakan ya anak kecil, ya masih janin. Itu pun perhatikan dengan syarat bolehnya mengeluarkan zakat fitri untuk janin itu kalau sudah ditiupkan ruh. Berarti kalau sudah berapa bulan? 4 bulan. Jadi kalau misalkan kita punya istri hamil, ya kita lihat. Kalau dia masih 1 bulan, 2 bulan, itu tidak perlu untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Ya, nggak perlu. Karena belum ditiupkan ruh. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan, berarti sudah ditiupkan ruh. Maka di sini boleh. Kalau misalkan kita mau mengeluarkan zakat fitri, boleh. Tapi kalau misalkan nggak mengeluarkan zakat fitri, boleh juga apa tidak? Boleh juga. Tidak mengapa, belum wajib. Kapan wajibnya? Wajibnya kalau sudah lahir. Kalau lahir, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Taib. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya mengeluarkan zakat fitri baik untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak. Taib. Mungkin ada pertanyaan. Kalau kita mengeluarkan zakat fitri untuk anak-anak, pakai duitnya siapa? Apakah pakai duitnya anak-anak tersebut ataukah duit orang tuanya? Ya. Orang tuanya yang mengeluarkan atau anaknya? Orang tuanya? Taib. Kalau anak itu punya duit, maka diambilkan dari uang anaknya. Biasanya ada beberapa anak punya duit, apalagi pas Ramadan. Ya, dompetnya anak-anak malah tebel gitu. Yang bapaknya yang kosong. Nah, jadi kalau anaknya punya duit, ya, mungkin ada beberapa anak, Masya Allah, apalagi zaman sekarang ya anak-anak sudah punya penghasilan malah, ya, sudah punya penghasilan, dia malah jadi sudah jadi bintang iklan, misalkan dia punya tabungan, diambilkan dari uangnya. Tapi kalau misalkan tidak punya, karena dia belum cari duit, belum kerja, maka itu tanggung jawab orang tua. Tapi kalau dia punya uang, maka diambilkan dari uangnya sendiri. Taib, kalau anak mengeluarkan zakat, ya mengeluarkan zakat, dia dapat pahala apa tidak? Ya, dapat pahala? Dapat pahala. Pahalanya untuk dia atau untuk orang tuanya? Kemarin sudah kita sampaikan ya sebelumnya.
anak kecil apabila melakukan amal kebaikan, maka pahalanya adalah untuk anaknya. Dan orang tua mendapatkan pahala karena mendidiknya. Jadi hukum asalnya kalau ada anak kecil dia sholat, puasa atau mengeluarkan zakat, yang dapat pahala adalah anaknya sendiri. Orang tua bisa dapat pahala karena pahala mendidik. Bukan pahala sholat, yang sholat kan anaknya. Ya, orang tua dapat pahala juga karena dia mendidiknya, mengarahkannya, memotivasinya. Ya, baik. Jadi itu dianjurkan bagi kita untuk ya menghasung, melatih anak-anak kita juga untuk apa? Mengeluarkan zakat. Ya, kalau bisa pakai uangmu sendiri, nak. Dilatih seperti itu. Demikian juga kita latih anak-anak kita untuk sedekah. Kalau dia punya tabungan, ya bisa melatih anak-anak kita ya untuk bersedekah. Ini bagus. Ya, nih tolong kasihkan dia. Itu melatih anak kita supaya gemar bersedekah. Ya. Sejak kecil kita latih. Tapi dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah tentang ukuran zakat fitri. Yaitu tadi berapa? 1 sok. 1 sok tadi ukurannya adalah 4 mud. 4 mud. 1 mud itu adalah ya 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa yang berukuran sedang. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan itu kalau pakai kilo, berapa kilo? Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Lebih hati-hati pakai 3 kilo. Sebagaimana fatwa Lajnah Daimah. Taib. Kemudian juga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa zakat fitri itu ya berupa makanan pokok. Kalau itu bukan makanan pokok, maka tidak boleh dijadikan sebagai zakat fitri. Dengan demikian, dari sini dapat kita ambil faedah, nggak boleh mengeluarkan zakat fitri pakai uang. Karena uang bukan makanan pokok. Ya. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab ya Malikiyah. Ya, 3 madhab mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat fitri itu dengan uang. Ada sebagian yang mengatakan boleh, tapi ini pendapat yang lemah. Ya, yang lemah. Karena dalam hadis ini jelas Rasulullah mengatakan so'an min tamar, so'an min syair. Padahal uang sudah ada di zaman Nabi. Dinar, dirham sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya, tapi Nabi SAW tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan zakat fitri berupa uang. Ini menunjukkan bahwa zakat fitri yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok. Kalau zaman Nabi makanan pokoknya adalah kurma dan gandum, ya itulah yang dikeluarkan. Kalau kita sekarang ya beras, maka itu yang dikeluarkan karena makanan pokok kita beras. Berarti bid'ah dong? Tidak, karena hadisnya seperti itu. Wa kana ta'amuna yauma idzin. Ya, makanan pokok kami adalah itu. Berarti ini bisa berubah tergantung perubahan zaman. Makanya kaidah para ulama, al-ahkam tataghayyar bi taghayyuriz zamani wal makan. Hukum itu bisa berubah dengan perubahan waktu dan tempat. Ya. Nah, karena makanan pokok kita berbeda, yang menjadi patokan adalah makanan pokok. Dan itu bisa berbeda-beda antara satu waktu dengan ya waktu yang lain. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa zakat fitri itu untuk orang-orang muslim, muslimah, minal muslimin. Adapun orang-orang kafir, maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat fitri. Andaikan ada orang kafir mengeluarkan zakat fitri, tidak diterima. Ada orang kafir nih, karena dia ya hidup di lingkungan muslim, misalkan ikut taraweh, kadang-kadang ada ya berita begitu. Nih, karena temannya satu kos-kosan muslim semuanya ikut taraweh, akhirnya daripada kesepian dia ikut sholat taraweh.
nggak diterima sholatnya. Begitu juga kalau misalkan dia hidup di komunitas muslim, pada ikut zakat fitri, dia ikut-ikutan zakat fitri, tidak diterima. Karena zakat fitri itu tujuannya adalah untuk membersihkan dari dosa-dosa. Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, faradha Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-saim wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri itu tujuannya dua. Satu, untuk membersihkan dosa-dosa orang yang berpuasa. Kalau orang kafir kan nggak berpuasa. Ya, andaikan mereka berpuasa pun nggak diterima, nggak sah sampai mereka masuk Islam. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Dan tujuan yang kedua dari zakat fitri adalah memberi makan kepada fakir miskin. Karena Islam itu agama yang indah. Dia bukan hanya perhatian kepada hubungan seorang hamba dengan Allah saja, tapi dia juga perhatian dengan hubungan antara sesama manusia. Dengan kita memberi makan kepada fakir miskin, kita membantu mereka, membahagiakan mereka. Ya, seneng tuh orang fakir miskin kalau pas lagi akhir Ramadan. Gak pakai beli beras. Buat mereka berbahagia. Ya, karena hari raya Idul Fitri adalah hari bahagia. Nah, dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah waktu mengeluarkan zakat fitri adalah waktu yang utama adalah sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Berarti sebelum berangkat ke lapangan. Ya, sebelum berangkat ke lapangan. Baik. Dan waktu untuk mengeluarkan zakat fitri itu ada dua. Ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh. Waktu yang utama adalah tadi sebelum berangkat ke lapangan. Jadi habis subuh misalkan, kemudian kita berikan zakat fitri kita kepada fakir miskin, itu waktu paling utama, waktu yang afdal. Yang kedua, waktu yang boleh. Waktu yang boleh. Kapan waktu yang boleh? Waktu yang boleh adalah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Berarti tanggal 28 atau tanggal 29. Itu sudah boleh kita untuk mengeluarkan zakat fitri. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Bahwasanya dahulu para sahabat mengeluarkan zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi sudah boleh, Pak. Dan wallahu a'lam, waktu yang paling tepat sekarang ini untuk mengeluarkan zakat fitri adalah malam hari raya. Malam hari raya. Kenapa demikian? Karena kalau setelah subuh sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum berangkat, itu terlalu mepet. Ya, kita juga perlu persiapan untuk zakat fitri, perlu persiapan untuk sholat Idul Fitri. Bisa jadi juga ketika kita nganter, fakir miskinnya juga siap-siap sholat Idul Fitri. Malah mungkin sudah ke lapangan duluan malah. Ya. Nah, apalagi kalau kita sebagai panitia yang mungkin butuh waktu yang lama kalau membagikannya. Kalau seandainya membagikannya setelah subuh, tentu itu waktu yang mepet. Waktu yang mepet. Makanya sebagian para ulama sekarang seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan waktu yang paling utama sekarang adalah malam hari raya. Oleh karenanya kita lihat kaum muslimin malam hari raya itu berbondong-bondong. Dan itu syiar di antara syiar-syiar Islam. Karena waktunya juga lebih longgar. Dan itu juga syiar di antara syiar-syiar Islam. Sehingga itu waktu yang tepat. Di sana ada suatu kaidah fikih. Kok Ustadz yang lebih utama tadi padahal dalam hadis kan sebelum keluar. Ya, ada hadis, ada kaidah yang disebutkan para ulama. Qad ya'ridu lil mafdhuli ma yaj'aluhu afdal minal fadil.
bisa jadi sesuatu yang kurang afdol lebih utama daripada yang lebih afdol karena adanya sebab. Betul, pada dasarnya waktu setelah subuh sebelum berangkat itu lebih utama pada dasarnya. Ya, tapi kaidah ini mengatakan apa? Bisa jadi yang kurang afdol mengalahkan yang lebih afdol karena adanya beberapa sebab. Nah, ini salah satu sebab yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mengeluarkannya setelah subuh itu waktunya terlalu mepet. Ya, waktunya terlalu mepet. Sehingga kalau kita mengeluarkannya malam hari raya, waktunya lebih longgar. Maka sebab inilah yang menjadikan dia lebih utama. Ya, sebab inilah yang menjadikan bahwa malam hari raya itu lebih utama. Seperti halnya begini. Para ulama mengatakan, mana yang lebih utama? Saat kita mendengar adzan, mana yang lebih utama? Kita jawab adzan atau baca Quran? Ya? Jawab adzan. Padahal baca Al-Quran itu pahalanya lebih besar. Padahal lebih besar pahalanya. Satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu huruf. Bahkan zikir yang paling utama itu membaca Al-Quran. Tapi tetap para ulama mengatakan apa? Jawab adzan lebih utama. Kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya waktunya terbatas. Kalau kita baca Quran habis adzan masih bisa baca Quran lanjut. Tapi kalau jawab adzan selesai adzannya lewat waktunya. Disinilah kemudian para ulama mengatakan apa? Menjawab adzan saat kita mendengar adzan lebih utama, lebih ditekankan daripada baca Al-Quran. Padahal baca Al-Quran pada dasarnya lebih utama. Pakai kaidah tadi. Ya, pakai kaidah fikih tadi. Baik. Berikutnya. Hadis yang ke-13. Hajinya anak kecil. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala dari sahabat Ibnu Abbas. Ini Abdullah bin Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Ini seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis juga. Masuk dalam daftar 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tadi ya. Abbas itu pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib. Karena paman Nabi yang masuk Islam itu ada 2. Abbas bin Abdul Muttalib dan yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini yang gugur pada perang Uhud. Singa Allah Hamzah. Ya, perang Uhud. Makanya kita kalau ke Madinah gitu ya, itu salah satu yang disyariatkan bagi kita adalah berziarah ke Gunung Uhud. Di situ ada kuburan syuhada Uhud. Ya, sahabat-sahabat yang syahid ya pada perang Uhud. Salah satunya adalah Hamzah. Nah, yang kedua paman Nabi yang masuk Islam adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekkah. Ya, pada tahun 8 Hijriah. Nah, ini Abdullah bin Abbas ini anaknya. Ini anak yang sangat cerdas. Makanya didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini tentang agama. Dan pinterkan dia dalam masalah tafsir Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas berkat doa Nabi tadi ya, beliau termasuk ulamanya para sahabat, orang yang sangat cerdas. Padahal saat Nabi SAW meninggal dunia, beliau itu masih kecil. Beliau masih baru hitan, baru sunat. Itu Ibnu Abbas. Tapi beliau dengan semangatnya yang luar biasa bisa mengalahkan ya banyak para sahabat yang lain. Sehingga dia masuk dalam 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk semangat dalam menuntut ilmu. Dengan semangat kita bisa mengalahkan ya yang lainnya. Makanya kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Nabi salah satunya adalah apa? Semangat.
Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan menyerah. Ini kunci sukses. Kita kalau pengen sukses, sukses dalam hal apapun. Sukses menuntut ilmu, sukses berusaha, ya, berwirausaha, berdagang, berbisnis, sukses berumah tangga, sukses mendidik anak. Ya, karena pembahasan kita tentang anak, perhatikan 3 kunci sukses dari Nabi ini. 1, yaitu apa? Semangat. Kita harus semangat. Ya, sukses tidak diraih dengan malas-malasan. Yang kedua, wasta'in billah. Minta pertolongan sama Allah. Berarti berdoa. Ingat, kita itu adalah hamba yang lemah. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa berdoa. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wala ta'jiz. Jangan menyerah. Seorang harus pantang menyerah. Jangan gugur di tengah jalan. Jangan cuma semangat di awal. Ya, biasanya orang semangatnya cuma di awal. Ya. Belajar bahasa Arab semangatnya di awal. Pas dibuka kursus bahasa Arab, yang daftar banyak. Ya, berjalan 1 bulan, separuh langsung hilang. Ya, setelah setahun, ya, tinggal 2 orang. Ya, nah artinya kita harus sabar, kita harus istiqomah. Kalau pengen sukses, pantang menyerah. Tidak boleh gugur di tengah jalan. Taib. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau mengatakan, rafa'at imra'atun sobiyan. Ada seorang wanita. Di sini nggak disebutkan namanya ya. Imra'atun, seorang wanita, nggak disebutkan namanya. Dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada seorang rawi tidak disebutkan namanya, ini istilahnya apa? Mubham. Biar dikit-dikit dapat belajar mustalah hadis. Istilahnya kalau ada seorang rawi nggak disebutkan namanya. Di sini kan seorang wanita. Siapa nama wanita tersebut? Wallahu a'lam. Nggak disebutkan. Nah ini istilahnya kalau dalam ilmu mustalah hadis, mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Rafa'atim ra'atun sobiyan laha. Ada seorang wanita mengangkat anaknya. Ya, di hadapan Nabi SAW. Faqalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah. Jadi anak ini, ya, wanita ini, dia ngangkat anaknya, gendong anaknya kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ali hadha hajjun. Wahai Rasulullah, apakah sah hajinya anak ini? Qala na'am walaki ajrun. Iya. Ya, boleh sah hajinya. Walaki ajrun, dan bagimu juga pahala. Jadi anak ini sah dan boleh hajinya. Dan kamu juga mendapatkan pahala karena telah mendidiknya. Taib, hadis ini menunjukkan kepada kita faedah, yaitu disyariatkannya atau sahnya haji bagi anak-anak. Jadi anak-anak boleh haji umroh, sah. Bahkan saya tambahin di sini, walaupun dia belum mumayyiz. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa. Ya, ini perhatikan baik-baik supaya tidak salah paham. Kalau sholat, puasa itu disyaratkan mumayyiz, baru sah. Sholatnya, puasanya itu syaratnya mumayyiz. Kalau ada anak kita umur 2 tahun, 3 tahun sholat, itu belum sah. Karena belum ada niat. Tapi khusus untuk haji dan umroh, walaupun dia belum mumayyiz, sah.
Ini kekhususan untuk haji dan umroh. Berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini, anak ini ngangkat sobi. Sobi itu belum mumayyiz. Sobi itu masih anak-anak, masih kecil, masih bayi. Jadi anak perempuan ini gendong anaknya kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, apakah sah haji anak kecil ini, masih bayi, wahai Rasulullah? Ya, kata Nabi apa? Sah. Sah ya, belum wajib ya. Karena kalau wajib itu kalau sudah balik. Ya, makanya para ulama juga sepakat. Kalau misalkan ada anak kecil, walaupun dia belum mumayyiz, sah hajinya, sah umrohnya. Tapi nanti kalau sudah balik, dia tetap wajib menunaikan ibadah haji. Cuma kita berbicara tentang sah apa tidak. Jadi kalau ada mungkin misalkan sering kejadian itu adalah seorang ingin berangkat haji atau umroh bawa anak. Ini anak satu-satunya. Mau dititipkan ya berat karena masih kecil, misalkan setahun, 2 tahun. Akhirnya dibawa umroh. Boleh? Boleh. Sah? Sah. Ya, hajinya atau umrohnya anak tersebut yang masih bayi pun sah. Saya dulu pernah berangkat umroh juga, ada salah satu yang bawa anak kecil. Masih setahun gitu. Ya, ternyata tetap dibawa karena itu anak satu-satunya. Uniknya, sudah 15 tahun nikah belum dikasih anak. Baru setelah 15 tahun nikah dikasih anak, sebagai wujud syukur bawa anaknya itu untuk umroh. Ya, untuk umroh. Walhasil boleh ya seorang umroh dengan anaknya atau haji dengan anaknya dan itu sah. Anak tersebut sudah mendapatkan pahala, tapi belum wajib. Karena wajibnya kapan? Kalau sudah balik. Makanya walaupun anak tersebut misalkan dia sudah pernah haji saat masih kecil, nanti kalau dia sudah balik tetap ada kewajiban untuk haji. Ya. Tapi intinya hadis ini menunjukkan apa? Bahwa kalau ada anak kecil, bahkan walaupun belum mumayyiz, bahkan walaupun masih bayi, diajak untuk haji atau umroh, maka haji dan umrohnya anak kecil tersebut sah. Dan ini hukum khusus bagi haji dan umroh. Kalau ibadah-ibadah yang lain disyaratkan apa? Mumayyiz. Makanya para ulama, ibadah-ibadah itu disyaratkan Islam, disyaratkan baligh, disyaratkan berakal, ya, disyaratkan tamyiz, kecuali haji dan umroh. Kecuali haji dan umroh. Berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga bahwa anak kecil walaupun ya apabila dia melakukan amal soleh, amal ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Bukan pahalanya untuk orang tua ya, pahalanya untuk dia. Orang tua tetap mendapatkan pahala juga kalau orang tuanya mendidik. Dia dapat pahala mendidik anak. Dia dapat pahala memotivasi anak. Tapi pahala haji dan umrohnya anak ya untuk anaknya sendiri. Pahala sholat dan puasanya ya untuk anak itu sendiri. Dan uniknya untuk anak-anak itu, kata para ulama, diantaranya adalah Umar bin Khattab, ya, tuktabu lis-sobiyyi hasanatuhu wala tuktabu alaihi sayyi'atuhu. Anak-anak itu pahalanya ditulis untuknya. Tapi kalau dia melakukan dosa, nggak ditulis. Enak ya, jadi anak-anak ya. Kalau dia melakukan pahala, amal ibadah, sholat ya misalkan, puasa, itu ditulis Pak pahala. Tapi kalau dia melakukan dosa, itu belum dicatat. Itu makna perkataan para ulama, ya, tuktabu lis-sobiyyi hasanatu wala tuktabu alaihi sayyi'at. Kalau anak melakukan amal kebaikan, ya dia dicatat pahala. Tapi kalau dia melakukan dosa,
belum dicatat. Maka ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, Allah itu sayang sama hambanya. Taib. Dan di antara faedah taib dan haji dan umroh untuk anak-anak, ini jihadnya. Jihadnya anak-anak, jihadnya para wanita itu haji dan umroh. Disebutkan di dalam hadisnya sahih, jihadul kabiri was sahiri wal dhaif wal mar'ah al hajj wal umrah. Jihadnya orang yang sudah tua, jihadnya anak kecil, jihadnya wanita itu adalah haji dan umrah. Ya, jihadnya orang tua, jihadnya anak kecil, jihadnya wanita itu adalah haji dan umrah. Karena mereka ini nggak bisa, belum boleh untuk apa? Perang. Makanya kalau perang anak-anak nggak ikut perang, para wanita nggak ikut perang. Ya, orang tua lanjut usia nggak perang. Ya, jihadnya mereka adalah haji dan umrah. Makanya dulu para salaf dahulu mereka kalau haji atau umrah mereka membawa anak-anak mereka, ya supaya mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa ketika orang itu haji dan umrah, mereka dalam ibadah yang sangat mulia, waktu yang mulia, tempat yang mulia, ya sehingga diharapkan dengan mereka dibawa untuk haji dan umrah itu, anak-anak tersebut mendapatkan apa? Keberkahan. Ya, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibn Abdul Bar, wa hajjas salafu qadiman wa hadisan bis-sibyani wal atfal yu'arridunahum li rahmatillah. Para salaf dahulu, ya, semenjak dulu hingga sekarang mereka biasa haji bersama anak-anak supaya anak-anak tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi kalau untuk umrah insya Allah masih mudah. Yang agak sulit zaman sekarang itu adalah haji. Yang agak sulit. Karena haji sekarang tentu berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman sekarang sangat padat, kredit sekali. Sehingga mungkin perlu dipertimbangkan ketika, walaupun secara hukum boleh gitu ya. Secara hukum boleh bawa anak. Tapi karena kondisi sekarang ya kredit sekali. Ya, desak-desakan. Mungkin dikhawatirkan nanti tambah repot kalau bawa apa? Anak. Ya, bawa anak. Sehingga perlu untuk dipertimbangkan. Kita tidak berbicara sah atau tidaknya. Sahnya sah. Tapi apakah bagus untuk membawa anak-anak zaman sekarang untuk haji? Kalau untuk umrah insya Allah bisa. Terutama pas liburan itu insya Allah bisa. Ya, tapi kalau untuk haji itu biasanya apa? Kredit sekali. Ya, desek-desekan. Karena dari berbagai penjuru dunia. Sehingga perlu dipertimbangkan. Intinya hadis ini sekali lagi menunjukkan kepada kita apa? Sahnya hajinya atau umrohnya anak kecil. Ya, walaupun dia belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz. Tapi sekali lagi kalau dia sudah baligh tetap wajib untuk haji. Kalau dia mampu wajib tentunya. Jadi itu sah tapi belum dianggap menggugurkan kewajiban. Ya, belum dianggap menggugurkan kewajiban. Kalau dia nanti baligh, dia tetap wajib untuk berangkat haji jika mampu. Dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma'. Tapi berikutnya hadis yang ke-14. Hukum membunuh anak kecil dalam perang. Ini hadis an Abdullah dari Abdullah, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna imra'atan wujidat fi ba'dhi maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya ada seorang wanita ditemukan dalam keadaan terbunuh di sebagian peperangan. Ya. Fa'ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wassibyan. Maka Rasulullah SAW mengingkari ya hal tersebut, melarang dalam perang itu membunuh wanita dan anak-anak. Ya, inilah keindahan agama Islam. Walaupun kondisi perang, nggak boleh bunuh anak, nggak boleh bunuh wanita. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita satu, larangan membunuh anak-anak dalam peperangan. Demikian juga membunuh para wanita. Haram. Ya, tidak boleh. Kenapa para wanita dan anak-anak tidak boleh untuk dibunuh? Yang pertama, karena anak-anak itu mereka lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bagaimana kita membunuh orang yang lahir dalam keadaan fitrah? Sedangkan perang itu untuk membunuh orang-orang kafir. Sedangkan anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Yang kedua, secara umum para wanita dan anak-anak itu tidak ikut perang. Secara umum. Ya, yang perang itu kan biasanya yang muda-muda, yang bertenaga. Adapun anak-anak, para wanita secara umum biasanya tidak ikut perang. Kecuali kalau anak-anak tersebut atau wanita-wanita tersebut dia ikut perang juga, maka ini diperbolehkan. Karena kan sulit membedakan kalau dalam medan perang. Tapi kalau misalkan dia nggak ikut perang, nah ini nggak boleh bagi kita untuk apa? Membunuh anak-anak, ya, membunuh para wanita. Siapa yang melakukan pembunuhan kepada anak-anak, membunuh wanita, ini berarti bukan perang, bukan jihad. Ini pembantaian. Seperti yang dilakukan sekarang oleh orang-orang Yahudi, Zionis kepada saudara-saudara kita ya di Palestina. Banyak rakyat yang menjadi korban. Ya, bahkan yang paling banyak adalah wanita dan anak-anak. Mana para prajurit yang kata mereka menjadi incaran mereka? Mana? Rata-rata yang menjadi korban malah anak-anak. Ya, nah, bahkan mereka menghancurkan rumah sakit, yang itu secara hukum internasional juga termasuk pelanggaran, termasuk rumah sakit Indonesia ya, di Gaza, ya, menjadi incaran mereka juga. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas sekarang, ya, dan mari kita doakan juga. Semoga Allah SWT ya menghancurkan orang-orang Yahudi ya dan menolong saudara-saudara kita di Palestina. Baik, berikutnya. Hadis yang ke-15. Tentang hukum menikah ya. Menikahnya anak-anak. Boleh nggak nikah sama nikah dini? Ya, istilahnya kalau sekarang ya. Pernikahan dini, pernikahan muda. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Aisyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Makanya dulu Masruq apabila meriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan haddatsatni as-siddiqatu bintus siddiq al-mubarra'atu minas sama. Menceritakan kepadaku as-siddiqah, wanita yang jujur, yaitu Aisyah. Putri as-siddiq, yaitu putri dari Abu Bakar as-Siddiq. Al-mubarra'ah minas sama, yang disucikan oleh Allah SWT dari langit. Maksudnya
Allah Subhanahu wa taala membelanya dari tuduhan orang-orang munafik yang menuduh Aisyah apa? Berzina. Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur membela kehormatan Aisyah. Makanya para ulama sepakat, siapa yang menuduh Aisyah berzina maka dia kafir. Karena berarti melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dia tidak berzina, Allah sucikan dia. Kok ada yang menuduh bahwasanya Aisyah berzina, berarti orang tersebut kafir, ngelawan Allah Subhanahu wa taala. Ngeyel, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perbuatan orang-orang Syiah ya, yang melaknat Aisyah, menuduh Aisyah pembunuh Nabi, meracuni Nabi dan lain sebagainya. Bahkan mereka berani memvonis Aisyah itu di neraka. Ya. Yang paling parah lagi mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Masa menurut mereka firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah tentang ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk nyembelih sapi. Itu kan ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Kata orang-orang Syiah yang dimaksud Baqarah sapi di situ adalah Aisyah. Na'udzubillah. Ini pelecehan kepada istri-istri Nabi. Ya, padahal Aisyah itu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Abdullah bin Amr bin al-As pernah bertanya, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa manusia yang paling engkau cintai? Siapa manusia yang paling engkau cintai? Apa jawaban Nabi? Aisyah. Enggak pakai basa-basi. Tanpa ragu. Nabi menjawab Aisyah. Qala wa minar rijal, kalau laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, ayahnya. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bagaimana mungkin orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW kemudian kita menuduhnya kafir, menuduhnya penduduk neraka, menuduhnya pembunuh Nabi SAW. Ya, tentu ini adalah suatu ya kejahilan dan kesesatan. Oleh karenanya, ikhwan, ya bentengi diri kita ya dengan ilmu yang bermanfaat ya supaya kita diselamatkan oleh Allah SWT dari paham-paham yang ya merusak, ya paham-paham yang berbahaya. An Aisyah taqalat, Aisyah mengatakan, tazawwajanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Rasul SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu tis'i sinin. Dan mengumpuliku ketika aku berusia 9 tahun. Maksudnya berhubungan badan baru ketika 9 tahun. Jadi menikahinya, akadnya umur 6 tahun sudah dinikahi. Tapi baru berhubungan badannya nunggu sampai umur 9 tahun. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu habis nikah nggak langsung. Masih nunggu kadang setahun, kadang 2 tahun dulu. Gitu. Beda sama orang kita ya. Ya, nikah pagi, ya malam langsung biasanya. Ya, udah malam pertama. Tapi kalau orang Arab biasanya enggak. Ya, nikah sekarang misalkan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi baru kemudian apa? Berhubungan. Ya, baru berhubungan. Baik, tapi itu masalah adat saja. Itu masalah adat. An Aisyah, dari hadis ini dapat kita ambil faedah, yaitu apa? Bolehnya menikah dengan anak yang masih dini. Perhatikan, Aisyah masih umur 6 tahun. Tapi dinikahkan oleh ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah yang umurnya saat itu sudah 45 tahun. Rasulullah umur 45 tahun, Aisyah umur 6 tahun. Kayak cucunya ya. Ya. Tapi itu suatu kehormatan bagi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana
anaknya dinikahi oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak pengen menjadi istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, taib. Jadi yang menjadi pembahasan di sini adalah boleh menikah dengan ya anak yang masih apa? Kecil. Anak yang masih kecil. Ini hukum dari sisi apa? Agama. Dari sisi agama boleh. Adapun kalau kemudian dalam suatu negara seperti pada zaman kita sekarang ini ada peraturan usia, batas usia, bukan batas usia capres loh ya, rame lah. Nih batas kan biasa di perundangan pernikahan juga ada undang-undang apa? Batas usia pernikahan sekarang ini. Gak tahu sekarang berapa ya? 18 ya? Hah? 19. Nah, zaman Ana dulu 2008 itu masih 16. Sekarang dirubah lagi. Ya, dirubah lagi entah 18 atau 19 ya. Kalau memang ya ada peraturan dari pemerintah, maka hukum asalnya wajib untuk dipenuhi. Wajib untuk dipenuhi. Karena itu untuk suatu kemaslahatan. Walaupun secara agama apa? Boleh. Kurang dari misalkan dari 19, misalkan kalau sekarang misalkan ada aturan 19, itu hukum asalnya wajib dipenuhi. Karena ketaatan kita kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemimpin kalian. Tapi ya, kalau misalkan ini hukum secara umum ya, secara umum itu wajib ditaati karena maslahatnya besar. Karena secara umum yang kurang daripada itu memang biasanya banyak apa? Ya, permasalahan-permasalahan. Sehingga dibuatlah peraturan. Tapi ya peraturan pemerintah itu sendiri sebenarnya tidak fleksibel. Tidak paten. Dalam artian kalau misalkan ada sebagian ya orang yang ingin menikah walaupun kurang dari batas umur tersebut, maka diperbolehkan. Itu nanti ada apa? Pengadilannya. Ya. Anak dulu seperti itu. Ya, waktu itu masih batas umurnya 16. Ya, batas umur 16. Istri belum nyampe umurnya. Maka KUA tidak bisa untuk menikahkan. Suruh ke pengadilan dulu. Pengadilan mudah, alhamdulillah negeri kita ya mudah dikasih. Artinya itu secara umum peraturan yang bagus. Tapi kalau misalkan ada individu yang ingin ya untuk menikah padahal belum sampai batas itu, pemerintah juga sebenarnya tidak melarang secara mutlak. Ada, tapi harus ke pengadilan terlebih dahulu. Ya, harus ke pengadilan karena itu nanti pakai hukum khusus pengecualian. Ya, pakai hukum khusus. Jadi hukum batas usia itu secara umum. Tapi kalau misalkan ada ya pengkhususan itu bisa. Alhamdulillah pemerintah kita mempermudah untuk masalah apa? Pernikahan itu. Ya. Makanya sering saya sampaikan itu kita harus banyak bersyukur sebagai warga Indonesia. Karena kita dimudahkan. Betul. Anak dulu di Saudi banyak ketemu dari negara-negara yang lain, ya dari Libya, dari Suriah, dari Mesir, dari Saudi. Banyak di antara mereka ngeluh susah untuk nikah. Susah. Orang maharnya besar, ya syarat-syaratnya berat. Ya, saya dulu pernah jumpa sama sopir taksi di Saudi aja. Dia cerita sendiri, saya habis nikah.
Maharnya berapa? Maharnya 200.000 rial. 200.000 rial itu kalau sekarang 600 juta. 600 juta itu sopir taksi. Belum yang levelnya lebih tinggi lagi. Kita kalau nikah mahar 600 juta, kayaknya sampai tua belum bisa nikah kayaknya. Ya kan? Itu baru maharnya loh, belum yang lain-lain. Belum walimahnya, belum ngontrak rumahnya, apalagi bangun rumahnya, belum mobilnya. Ya, makanya susah di sana. Ya, banyak laki-laki yang akhirnya sampai tua pun nggak bisa nikah. Banyak wanita-wanita juga ya sampai tua nggak bisa nikah. Alhamdulillah kita sebagai orang Indonesia, masya Allah, dipermudah. Hanya sekedar sajadah cinta sah udah, ya kan? Biasanya kan seperangkat alat sholat udah sah udah. Gampang banget di Indonesia ini. Ya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya hadis ini menunjukkan kepada kita boleh atau sah secara agama nikah dini, pernikahan dini. Ya, itu sah. Adapun kalau misalkan nanti ada peraturan-peraturan, maka hukum asalnya wajib ditaati. Kalaupun misalkan ada yang pengen menikah padahal belum batas umurnya, nah itu bisa diselesaikan di pengadilan. Dan alhamdulillah karena saya pernah mempraktekannya, jadi itu dimudahkan. Mudah, walaupun kita di pengadilan pun dipermudah. Ya, alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf di luar tema. Mohon penjelasan tentang kunut nazilah. Bolehkah dibaca ketika sholat munfarid atau harus dalam sholat berjamaah? Kunut nazilah itu kunut yang dilakukan ketika ada peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Seperti peperangan. Seperti sekarang ini ada peperangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina, sehingga sudah banyak himbauan dari para ulama, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia, bahkan termasuk dari Kementerian Agama Indonesia sudah menganjurkan untuk melakukan kunut nazilah. Ya, melakukan kunut nazilah. Maka disyariatkan bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk melakukan kunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita di sana. Ya, dengan mengatakan Allahumma najji ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza wa fi Filistin, ya huma thabbit aqdamahum wa wahid sufufahum wa dawi jarhahum washfi mardahum. Allahumma alayka bil yahud fa innahum la yu'jizunak. Allahumma dammirhum. Allahumma ij'al alaihim sinina kasini Yusuf, dan doa-doa yang lain. Ya, yang intinya adalah mendoakan supaya musuh-musuh Allah dihancurkan dan supaya saudara-saudara kita diberi ketabahan, kesabaran dan kemenangan. Ya, dan itu berlaku untuk semua sholat. Berlaku untuk semua sholat. 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, ya, sholat maghrib, sholat isya. Ya, semua sholat. Adapun apa yang ditanyakan, apakah harus berjamaah ataukah saat sendirian juga diperbolehkan? Boleh. Baik sendirian maupun ketika sholat berjamaah. Ya, lebih bagus ketika sholat berjamaah. Karena semakin banyak yang mendoakan akan semakin bagus. Dan hukum asalnya apalagi bagi laki-laki, sholat itu adalah berjamaah di masjid. Ya, sholat itu berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya, apa hukumnya memberi hadiah ketika anak belajar puasa? Misal, kalau full sampai maghrib diberi uang 50.000. Kalau enggak full hanya 20.000. Jazakumullah khairan. Kalau enggak puasa, 0. Tidak mengapa. Ini termasuk apa? Motivasi tadi. Ya, motivasi. Saya termasuk yang mempraktekkan ini. Ya, termasuk yang mempraktekkan ini. Kalau puasa,
ya dapat uang. Ini kita nggak apa-apa mengorbankan sebagian harta kita ya untuk apa? Mendidik anak kita. Dan ini dilakukan oleh para salaf dahulu, ikhwan. Para salaf dahulu mereka begitu. Ya, ada seorang ulama lihat anak-anak main-main, dia bilang apa? Ayo sholat. Siapa yang sholat nanti tak kasih permen. Ya, itu dilakukan oleh para ulama salaf dulu. Demikian juga ini penting dilakukan oleh orang tua. Ya, kasih duit. Atau misalkan nanti tak belikan apa? Baju baru misalkan. Kan memang lebaran juga waktunya beliin baju baru kan. Nah nanti gitu kasih. Atau nanti tak kasih, tak ajak ke mana untuk jalan-jalan. Apa-apa. Ya, ini termasuk apa? Motivasi. Ya, motivasi kepada anak. Jadi tidak mengapa, bahkan ini ada contohnya dari para salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, jika mama saya sangat semangat untuk membayarkan zakat fitri anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan menantunya, apakah ini tidak mengapa? Dalam keadaan anak-anaknya mampu untuk membayar sendiri. Tapi kalau misalkan dikatakan kami saja yang bayar, takutnya mama jadi sedih. Pada dasarnya ya seorang itu adalah membayar untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya. Ya, pada dasarnya adalah membayar untuk dirinya sendiri. Dan semua ibadah, ikhwan, semua ibadah kita usahakan kita sendiri yang melakukannya, bukan diwakilkan. Kenapa? Ada dua faedah. Faedah yang pertama, agar kita merasakan nuansa ibadah. Merasakan kelezatan, merasakan ketenangan. Beda loh, antum misalkan sodako, antum berikan langsung kepada fakir miskin, sama nyuruh orang. Ketika antum memberikan secara langsung, terjun langsung kepada orang yang terkena musibah, antum mendapatkan doa dari mereka, ya mendengarkan isak tangis mereka, itu lebih apa? Menyentuh hati, ya lebih menenangkan hati daripada kalau diwakilkan. Yang kedua, orang kalau melakukan ibadah secara sendiri ya itu lebih meyakinkan. Berbeda kalau diwakilkan. Nah, seperti ini daripada diwakilkan orang tuanya yang membayar, hukum asalnya sebaiknya apa? Kita sendiri. Jadi sampaikan tapi dengan cara yang lembut, biar saya sendiri karena hukum asalnya ibadah itu adalah sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan maksa boleh apa enggak Ustaz? Ya boleh saja. Selama kita ridho, dibayarkan oleh orang tua kita, itu tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Tapi mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah kita sendiri. Kayak tadi anak-anak juga. Kalau dia punya duit, lebih baik pakai duit anaknya. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu, baru orang tuanya. Istri juga demikian. Perhatikan para akhwat. Istri misalkan pada dasarnya kalau dia mampu zakat fitri sendiri, pakai uangnya sendiri, lebih bagus pakai uangnya sendiri. Jangan bilang ke suami, nah ini kan tanggung jawabmu. Nah, kalau mampu pakai uangnya sendiri, pakai uang sendiri. Tapi kalau memang misalkan istrinya nggak punya pemasukan, nggak punya tabungan, nggak punya uang, maka itu tanggung jawabnya suami. Maka itu tanggung jawabnya suami. Tapi kalau dia punya uang, nah sekarang banyak ya para istri kan duitnya banyak. Ya kan? Nah, karena sekarang banyak para istri juga kerja gitu maksud saya. Ya, banyak kerja. Kalau dia punya penghasilan sendiri, pakai uangnya sendiri, lebih utama. Tapi insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi sekarang giliran saya. Ini ada hadiah. Tapi untuk akhwat. Siapa yang bisa nyebutkan nama-nama istri-istri Nabi? Istrinya Nabi berapa? 11, berarti 11 istri Nabi. Siapa yang bisa? Bismillah Ustaz. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, Maimunah. Sebelum Aisyah siapa?
Khadijah, Khadijah, biar urut gitu. Aisyah, Sauda, Hmm. Maimunah, Sofia, Hmm. Zainab, Zainab itu ada 2. Zainab siapa? Zainab binti Jahsy, Taib, sama yang kedua Zainab. Zainab binti Raihan. Zainab binti siapa? Zainab binti Jahas, betul. Zainab yang kedua Zainab binti Huzaimah. Husain. Ya, terus 8. Habibah, Ummu Habibah dah. Ummu Habibah, Ummu Habibah, Ummu Salama, Salama. Taib. Kurang 2 lagi. Anaknya Umar bin Khattab. Hafsah, Hafsah. Taib. Siapa lagi yang belum ya? Yang belum disebutin? Juwairiyah, Juwairiyah sudah belum tadi? belum. Ya? Taib, ahsant. Barakallahu fiik. Taib, sekarang bapak-bapak. Siapa yang bisa menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Ayo, saya pengen ngetes ini. Apa diganti? 10 pemain bola? Kalau nggak ada yang bisa, saya ganti 10 pemain bola ini. Ayo Pak. Bismillah. Fadhal. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Ali Thalib, bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Zubair bin Awam. Nah, Ubaidillah. yang namanya kayak saya. Kunyahnya. Wah, nggak tahu nama saya nih kayaknya. Siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah. Jarrah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah. Satu lagi. Sa'id. Ya betul. Sa'id bin. Ayo cepat ini. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Nah, ahsan. Barakallahu. Ya, barakallahu fiik. Baik. Ayo ibu-ibu lagi. Ibu. Sebutkan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini pelajaran sirah hari ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Ibunda Aisyah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Masya Allah. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Sekarang bapak-bapak. Kenapa anak-anak tidak boleh dibunuh dalam peperangan? Ya. Bismillah. Kenapa anak-anak dan wanita tidak boleh dibunuh dalam perang? Yang pertama karena anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Sedangkan perang adalah kita memerangi orang kafir. Yang kedua, secara umum anak-anak dan wanita tidak ikut dalam berperang. Tidak ikut dalam perang. Ahsan, Masya Allah. Taib. Taib, yang ibu, terakhir Bu. Tadi kita sampaikan, di situ ada hadis. Rafa'at imro'atun. Ada seorang wanita yang mengangkat bayi kepada Rasulullah. Dalam ilmu mustalah hadis,
Rawi yang tidak disebutkan namanya, apa istilahnya? Bismillah. Ada yang bisa? Ana Ustadz insya Allah. Hah? Sebentar Ustadz. Ada? Tayyib. Ayo. Disebut dengan apa istilahnya? Sebentar. Ana nyontek catatan dulu Ustadz. Sudah ngambil mic-nya berarti. Ayo. Oh ini, sebentar. Ada yang bisa? Sebentar. Aduh, gak kelihatan. Disebut mubham Ustadz. Mubham. Mubham. Tayyib. Ahsant. Ini dapat wahyu dari teman atau baru ketemu tulisannya, catatannya? Tayyib. Ahsant. Barakallahu fiik. Disebut apa? Mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ya. Mubham itu adalah apabila ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Hasan. Barakallahu fiikum. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu Senin ke-4. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.